You will never win. Halo teman-teman, selamat datang di channel kedua Reinkarnasi. Sebelumnya, Mimin meminta maaf untuk alur cerita Immortality ini dipindah ke channel kedua ini. Ini dikarenakan channel utama Mimin sedang berada dalam masa pemulihan karena teguran untuk yang kedua kalinya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita Immortality part 18. Pada episode sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana aksi Fang Han dalam mengeluarkan transformasi auman suara 8 naga surgawi untuk mengungkap orang yang selama ini menguntit Fang Han dan Putri Hon Yi. Dan di akhir video, kita juga sudah melihat bagaimana Fang Han yang bersama Putri Hon Yi mendarat di sebuah tempat di dekat mulut goa raksasa. Goa itu adalah pintu masuk ke dunia bawah tanah. Lantas, bagaimana kisah selanjutnya dari petualangan baru Fang Han ke dunia bawah tanah bersama Putri Hon Yi ini? Akankah ada rintangan iblis bawah tanah atau bahkan Yasha terbang di dalam petualangan barunya ini? Tanpa berlama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Semoga bisa terhibur. Pada saat ini, Putri Hon Yi berkata, "Fang Han, di depan kita tampaknya terdapat celah jurang yang dalam, ayo segera masuk ke sana." Setelah beberapa saat, peri bangau terlihat segera meluncur turun dengan kecepatan tinggi menyelinap melalui tebing pegunungan. Mereka mulai mendekat ke arah celah pintu dunia bawah tanah. Setelahnya, kemudian mereka mendarat di area dekat mulut celah itu, sesaat mengamati kondisi di sana sebelum benar-benar masuk. Di antara celah ini sendiri, terdapat banyak cahaya yang menyerupai pembuluh darah, dan di antara cahaya itu terdapat batu giok kristal yang paling berharga. Setelah mengamati dengan mata tajam Fang Han, kemudian Fang Han berkata, "Sepertinya tempat ini adalah tambang batu giok kristal." Kemudian Fang Han melanjutkan, "Mengingat tempat ini dipenuhi dengan harta karun, di bawah sana pasti terdapat banyak pasukan iblis bawah tanah yang menjaga ketat tambang ini. Hon Yi, apakah kali ini Anda siap untuk menghasilkan banyak uang?" Fang Han sendiri juga sangat tertarik untuk memasuki areal tambang harta karun ini. Giok kristal sendiri adalah sejenis biji magis, karena mengandung mana. Giok ini sangat jarang ditemukan. Rumor mengatakan bahwa di saat era primordial berlangsung, terjadi pertempuran besar antara sekte iblis dan sekte abadi di sini. Setelah para master sekte abadi menggunakan mana dengan jumlah besar untuk membalikkan tanah dan gunung di sini, mana itu sisanya tersebar lalu masuk dan terserap oleh batu giok kristal yang berada di sekitarnya. Mana sendiri, umumnya hanya dimiliki oleh penguasa alam surgawi. Akan tetapi batu giok jenis ini memiliki mana, dapat memperbaiki berbagai alat magis, dan bahkan dapat membantu kultivasi spiritual seseorang, dan juga dapat meningkatkan kualitas pil. Legenda juga mengatakan, bahwa beberapa batu kristal ajaib ini juga mengandung formasi alam yang besar. Selama seseorang dapat mendapatkannya, batu ini dapat disempurnakan menjadi senjata spiritual tingkat tinggi atau bahkan harta surgawi. Secara umum, tidak sedikit dari kristal ajaib semacam ini, sangat dicari oleh pembudidaya. Bahkan 10 sekte abadi mengincarnya dengan tujuan untuk memurnikan pil di sekte itu. Lalu kemudian, pada saat ini Fang Han berbicara, "Putri Hon Yi, ayo segera turun. Akan tetapi kita harus hati-hati. Dengan adanya vena giok kristal ajaib di sana, pasti akan ada banyak kavaleri tentara dari iblis bawah tanah. Dan bahkan asura hebat yang setara dengan master alam surgawi juga terdapat di sana." Kemudian Putri Hon Yi berkata, merespon informasi yang diberikan Fang Han. "Fang Han, jika begitu kondisinya,
apakah sebaiknya kita masuk ke sana dengan cara sembunyi-sembunyi? Inisiasi Hon Yi kemudian dijawab dengan tegas oleh Fang Han. Putri Hon Yi yang cantik, kita tidak perlu bersembunyi-sembunyi untuk masuk ke dalam lubang itu. Saya sendiri memang berniat untuk mengumpulkan iblis bawah tanah untuk kemudian saya racik menjadi pil. Lagi pula, saya sekarang mempunyai boneka pengawal yang akan menjaga kita sepanjang hari. Setelah sampai di bawah, saya akan memperlihatkan pengawal baru saya kepada Anda. Setelah mendiskusikan rencana bersama, Fang Han dan Putri Hon Yi segera bergegas memasuki celah dalam itu dengan menaiki peri bangau. Pada saat ini, Fang Han juga telah mengenakan pakaian ajaib kapas darah di tubuhnya. Meskipun setelan jubah spiritual ini tidak sebagus asap serigala langit, jubah ini masih mampu untuk membantu mempertahankan tubuh Fang Han dari serangan musuh. Pada saat yang sama setelah memasuki terowongan gelap, tubuh Fang Han terasa bergetar. 10 syuro di dalam gambar Huang Quan sepertinya meronta, seakan mereka merasakan aura musuh, dan segera ingin keluar dari peta Huang Quan untuk membantai musuh. Setelah melewati bebatuan yang terjal, dan gua yang sempit, peri bangau akhirnya mendaratkan kakinya di tanah di dunia bawah tanah. Kali ini, dunia bawah tanah dari pintu masuk ini tampaknya lebih luas daripada saat Fang Han bersama Fang Qingsui turun ke dunia bawah tanah beberapa bulan yang lalu. Pada saat ini Fang Han bahkan dapat melihat bahwa terdapat banyak puncak yang menjulang tinggi di atas dataran bawah tanah. Dataran ini sendiri ditumbuhi banyak sekali jamur tinggi. Di dalam dunia bawah tanah ini, monster yang tak terhitung jumlahnya hidup di dalamnya, berburu dan memangsa, membentuk rantai makanan yang bahkan lebih kejam dari dunia permukaan. Tepat ketika Fang Han menapakkan kaki di dunia bawah tanah, lebih dari selusin angin tiba-tiba berhembus kencang. Dan kemudian bayangan berdarah mulai menampakkan wujudnya secara perlahan. Mereka tampaknya sangat ganas. Ternyata mereka berjumlah lebih dari selusin. Mereka adalah serigala darah yang pada saat ini sedang mendekati Fang Han. Akan tetapi, sebelum serigala darah itu mencapai tubuh Fang Han, tiba-tiba peri bangau mendaratkan cakarnya ke arah serigala-serigala ini. Dengan gesit, peri bangau itu ternyata mampu menaklukkan 10 serigala darah ini. Raungan serigala terdengar nyaring, mereka terpental ke udara, dicabik-cabik oleh cakar dan paruh peri bangau. Setelah ke-10 serigala darah ini terpenggal oleh cakar peri bangau, Fang Han segera mengambil kristal darah dari atas kepala serigala darah. Tak luput esensi dan darah mereka juga dikumpulkan menjadi satu, kemudian dimasukkan ke dalam peta Huang Quan di tubuh Fang Han. Setelah sesaat, pil darah seukuran wijen dipadatkan dan keluar dari air suci Huang Quan. Setelah pil ini berhasil disuling, Fang Han bertanya dengan diam kepada Nagayan di dalam hatinya. Kenapa pil ini kecil sekali? Kemudian Nagayan menjawab pertanyaan Fang Han. Fang Han, serigala darah adalah makhluk lemah di antara makhluk buas iblis lainnya. Bahkan ia tidak cukup kuat untuk membunuh Yasha. Kemudian Nagayan melanjutkan. Fang Han, aku mencium nafas urat kristal giok. Pergilah ke arah timur, aku mencium banyak energi iblis di sana. Sesaat setelah Nagayan mengatakan ini, Fang Han segera memerintahkan 10 syuro untuk keluar dari peta Huang Quan. Dan kemudian, tiba-tiba tubuh Fang Han bergetar, seakan mengeluarkan gemuruh keras. Dan kemudian tiba-tiba, dari dada Fang Han keluar semacam cahaya hitam pekat. Cahaya ini terus-menerus keluar dari peta Huang Quan di tubuh Fang Han. Dan setelah cahaya hitam ini keluar seutuhnya, segera cahaya ini berputar, membentuk 10 pusaran hitam. Dan setelahnya, 10 syuro muncul dari dalam masing-masing cahaya hitam ini. Kemudian setelah 10 syuro ini muncul dari dalam tubuh Fang Han, Putri Hon Yi pun sontak kaget. Ia seperti akan mengatakan sesuatu, akan tetapi suaranya tidak muncul dari mulutnya. Sepertinya, ia mengalami syok berat. Lalu kemudian Fang Han berkata, Hon Yi, jangan takut.
Ini adalah 10 Yasha terbang yang saya tangkap terakhir kali sewaktu di padang pasir. Saya telah berhasil memurnikan 10 Yasha terbang itu menjadi 10 Shuro. Dan bahkan 10 pedang terbang yang sebagian besar kita ambil setelah membunuh Pangeran Merah Muda pada saat itu, sekarang telah terintegrasi ke dalam 10 tubuh Shuro ini. Mereka sekarang adalah boneka pedang ajaib yang kuat. Dengan memiliki pengawal seperti mereka, bahkan jika kita nanti bertemu tentara iblis, kita akan lebih aman. Sekarang, ayo pergi ke arah timur, di sana sepertinya terdapat banyak musuh. Setelah mendengarkan ini, Hon Yi dengan panduan Fang Han mereka segera berjalan menuju ke arah timur. Di sepanjang perjalanan, 10 Shuro ini naik turun seperti bayangan magis. Setiap kali terdapat binatang iblis seperti ular sanca darah, beruang darah, serigala darah dan binatang iblis berbisa lainnya, tidak satu pun dari binatang iblis itu tersisa, semuanya terbunuh di tangan boneka Shuro Fang Han. Membunuh binatang iblis buas dengan cara seperti ini, serta mengumpulkan biji obat, lebih nyaman dan tanpa risiko. Dan bahkan Fang Han sering menemukan ramuan langka di beberapa tempat tersembunyi. Setelah sekitar setengah hari kemudian, pada saat ini Fang Han hendak akan duduk untuk beristirahat. Akan tetapi, tiba-tiba, sekilas cahaya pedang lurus di kejauhan melesat seperti aurora. Kilatan cahaya itu tertangkap oleh mata tajam Fang Han. Setelah melihat cahaya pedang ini, kemudian Fang Han berkata, "Hon Yi, apakah Anda juga melihat cahaya itu barusan? Kilatan cahaya ini kemungkinan adalah cahaya pedang dari salah satu sekte abadi. Energi pedang semacam ini bersinar seperti bintang. Sepertinya itu adalah salah satu metode teknik pedang bintang dari sekte Kun Xing Men. Kemungkinan mereka sedang melawan iblis. Hon Yi, ayo kita pergi dan lihat mereka." Fang Han sendiri adalah murid dari Bai Haichan. Dan Bai Haichan sendiri adalah murid dari sekte Kun Xing Men. Fang Han selalu memiliki kesan mendalam tentang sekolah seni bela diri Dao yang abadi dari gurunya ini. Secara alami, Fang Han merasa tertarik saat melihat kilatan pedang dari sekte Kun Xing Men ini, dan segera ingin melihatnya. Dengan segera Fang Han dan Putri Hon Yi mulai berjalan ke arah cahaya pedang itu. Tampaknya pusat kilatan pedang itu berada puluhan mil di depan sana. Saat berjalan, di daerah sekitar Fang Han sendiri saat ini sangat gelap. Bahaya juga mengintai sepanjang waktu. Akan tetapi, di samping mereka saat ini terdapat 10 Shuro yang bisa diandalkan kapan saja untuk bergerak. Kemudian, dalam waktu singkat, saat ini Fang Han dan Putri Hon Yi beserta peri bangau telah berjalan sejauh puluhan mil. Dan kemudian, setelah melewati gunung bawah tanah, Fang Han melihat cahaya bintang yang terang terbang seperti naga dan ular. Pada saat yang sama, aura iblis yang kuat dan ganas tiba-tiba datang. Iblis itu terlihat berguling-guling seperti air pasang, jelas ia akan menyerang dengan kejam. Terlihat juga beberapa bayangan putih yang sedang memegang senjata. Ia mengepakkan sayapnya, meniupkan angin dengan kencang, bayangan putih itu juga melolong dengan keras. Ternyata itu adalah Yasha terbang dengan sisik putih. Yasha terbang sendiri dapat dianggap sebagai eksistensi tingkat tinggi di antara iblis bawah tanah, setara dengan jenderal perang di dunia manusia. Dengan kekuatan tinggi serta kecepatan yang mumpuni, biasanya Yasha terbang ditutupi dengan sisik hitam pekat. Akan tetapi, Yasha yang dilihat Fang Han ini bersisik putih. Dan Fang Han sendiri belum pernah melihat satu Yasha terbang dengan sisik putih selain yang berada di depannya ini. Dan pada saat ini, Yasha terbang dengan sisik putih ini sedang terbang meluncur ke arah Fang Han dan Putri Hon Yi. Melihat Yasha terbang dengan sisik putih ini, Putri Hon Yi berteriak, tubuhnya gemetar. Yasha ini adalah penguasa di antara iblis bawah tanah, setara Kaisar Iblis. Fang Han sendiri mengetahui bahwa iblis bawah tanah dipimpin oleh Kaisar Iblis, dan Kaisar Iblis setara dengan master di alam surgawi, dan kultivasinya sangat kuat sehingga dapat membalikkan keadaan dengan cepat. Meskipun iblis bawah tanah berwajah jelek, akan tetapi setelah berubah menjadi Shuro yang hebat, wajahnya akan berubah menjadi sangat cantik. Selain itu, Kaisar Iblis ini memiliki kemampuan reproduksi yang sangat kuat, dan keturunan yang lahir dari darah mereka, juga akan memiliki kemampuan yang luar biasa. Dan kemudian, pada saat ini, Yasha terbang dengan sisik putih ini meluncur, terbang dengan kaku menuju ke arah Fang Han, Putri Hon Yi dan peri bangau dengan senyum kejam di wajahnya.
Senjata di tangannya bukanlah garpu baja seperti Yasha terbang pada umumnya, akan tetapi pedang tajam sepanjang 7 kaki. Pedang tajam besar yang digunakan oleh Yasha terbang bersisik putih ini sebenarnya adalah senjata ajaib, bukan jenis senjata baja rendahan. Di saat yang sama, Nagayan segera berbicara melalui benak Fang Han. Fang Han, berhati-hatilah, pedang tajam dari Yasha terbang ini dapat memotong udara, dan benar-benar dapat mengeluarkan ledakan sonik yang besar. Terlihat hampir seperti pedang terbang yang terbang dengan kecepatan tinggi di langit. Meskipun tidak sebagus teknik arai pembunuhan instan yang legendaris, kecepatan pedang Yasha ini sangat menakutkan. Kemudian Nagayan melanjutkan. Fang Han, pedang ini adalah pedang badai iblis dan merupakan senjata sihir kelas 1. Senjata ini disempurnakan oleh Asura Agung di antara iblis bumi. Dibuat dengan menggabungkan kristal ajaib, mana pada pedang bisa tiba-tiba berakselerasi saat akan memenggal kepala musuh. Anda sebaiknya lebih waspada. Peri bangau yang pada saat ini berada di samping Fang Han, saat melihat monster dengan sisik putih ini terbang dan meluncur ke arah mereka, ia berteriak. Fang Han, cepat dan hentikan monster mengerikan ini. Dengan respon yang cepat kemudian Fang Han segera berteriak. Formasi pedang Sura. Dan kemudian setelah Fang Han mengatakan itu, tiba-tiba, taji tulang yang berada di belakang 10 boneka Shuro Fang Han melepaskan diri dari tubuh Shuro. Pedang taji itu dengan cepat terbang meluncur dan kemudian muncul di depan Fang Han, membentuk 10 cahaya pedang yang sangat mengkilaukan, mencoba melawan pedang cahaya dari Yasha terbang putih yang sedang melesat itu. Dan kemudian, saat pedang taji akan bertemu dengan pedang cahaya Yasha, ledakan keras terjadi. Monster dengan sisik putih yang terbang dengan kecepatan tinggi itu, dengan tiba-tiba tersayat dengan kejam di lehernya oleh pedang taji terbang boneka Shuro Fang Han. Para Yasha terbang ini juga terpana oleh kekuatan pedang boneka Shuro Fang Han. Mereka terkejut dengan hebat, seakan tidak percaya. Saat Yasha terbang dengan sisik putih itu tersayat lehernya oleh pedang taji Shuro, dan kemudian pada saat yang sama, 10 sura yang berada di samping Fang Han segera terbang menuju Yasha putih ini. Tampaknya para boneka Shuro Fang Han tidak ingin memberikan nafas kepada para Yasha terbang dengan sisik putih itu. Dan dengan kepalan tinju, para Shuro Fang Han ini memukul keras tubuh Yasha terbang ini di udara. Setelah melihat ini, Nagayan juga tidak tinggal diam. Energi kuning sejati segera keluar dari gambar Huang Quan dan diubah menjadi jaring tanah Huang Quan. Sebuah jaring raksasa dengan warna cahaya putih ini terbang dan segera menarik Yasha terbang dengan sisik putih ini masuk ke dalam gambar Huang Quan. Setelah Yasha terbang dengan sisik putih itu dimasukkan ke dalam peta Huang Quan, segera mereka diolah dengan kejam oleh sungai besar Huang Quan, diperas darahnya dan kemudian disuling menjadi pil. Setelah beberapa saat, 4 pil darah muncul di peta musim semi kuning. 4 pil ini berkualitas sangat tinggi. Dan lagi, pil ini berwarna platinum. Hal ini dikarenakan, darah dari Yasha putih ini tidak berwarna merah, melainkan berwarna putih platinum. Oleh karena itu, keempat pil darah dengan rafinasi ini juga memiliki warna platinum, yang kualitasnya juga tentu jauh lebih tinggi daripada pil darah sebelumnya. Lalu kemudian pada saat ini Nagayan berbicara. Fang Han, meskipun darah dari keempat Yasha putih ini telah diambil untuk disuling menjadi pil darah putih, aku masih bisa menggunakan mayatnya. Mereka bisa disuling menjadi kerangka kulit iblis. Di masa depan, jika kamu ingin membangun pasukanmu, kerangka kulit iblis ini akan sangat berguna. Kemudian Nagayan melanjutkan. Dan juga, 4 pedang ajaib dari Yasha ini sepertinya tidak terlalu Anda butuhkan sekarang. Akan tetapi, seperti yang saya katakan sebelumnya, jika suatu saat Anda mulai membangun pasukan, pedang Yasha terbang ini bisa diberikan kepada prajurit Anda yang mempunyai pangkat lebih tinggi. Atau Anda bisa memberikan kepada orang lain sebagai bentuk penghargaan karena sesuatu di masa depan. Keempat pedang ini bukanlah senjata roh. Akan tetapi pedang ini dapat disempurnakan dan dapat diubah menjadi pedang ajaib pembunuh suara. Pada level itu, pedang ini akan berada pada level senjata spiritual. Kecepatan dari pedang akan sama dengan kecepatan suara. Pedang ini pada level itu akan terlihat sangat menakutkan jika dipakai untuk membunuh musuh. Setelah Nagayan mengatakan semua ini,
Kemudian Fang Han berkata, "Baiklah, Nagayan, Anda bisa mengaturnya. Sepertinya 4 pil darah platinum akan kita gunakan sebagai makanan untuk jangka waktu yang lama. Akan tetapi untuk kerangka iblis, sepertinya kita belum terlalu membutuhkannya. Aku akan mencoba mencari dan membunuh beberapa Yasha putih lagi. Dan juga, 10 syuro kita juga meminum pil darah setiap hari untuk menjaga staminanya." 10 boneka syuro Fang Han sendiri tidak makan atau minum. Sebaliknya, mereka membutuhkan banyak makanan murni seperti pil. Hal itu dikarenakan karena mereka sendiri membunuh dengan ganas dan banyak menggunakan energinya. Secara alami mereka akan membutuhkan makanan dengan porsi nutrisi yang sesuai untuk mengembalikan stamina mereka. Fang Han sendiri juga tidak berencana untuk menambahkan lebih banyak boneka syuro. Karena untuk setiap boneka syuro tambahan, dia perlu memberi makan mereka dengan pil. Dengan 10 syuro yang dimiliki Fang Han saat ini, jika Fang Han menambahkan lagi 1 syuro, akan menambah beban lain dalam hal energi makanan. Jika tidak, jika Fang Han memang berencana menambahkan pasukan saat ini, setelah dia melihat dan menangkap Yasha terbang, tentu Yasha itu tidak akan disuling. Dan juga dia akan menangkap banyak Yasha terbang dan mengubahnya menjadi syuro, membentuk pasukan yang hebat. Jika dia memang berniat membangun pasukan seperti ini, bukankah jika dia ingin membunuh siapapun, targetnya sudah hampir pasti terbunuh? Di dalam dunia bawah tanah ini, Fang Han sendiri memang berniat untuk membunuh lebih banyak iblis, dan kemudian memurnikannya menjadi sejumlah besar pil darah, dan digunakan untuk stok makanan. Akan tetapi, jika menambahkan pasukan syuro, dengan kondisi stok energi dan pil yang dimiliki Fang Han saat ini, tampaknya ia belum siap. Setelah mendengarkan penjelasan Fang Han, kemudian Nagayan pada saat ini berbicara, "Kalau begitu, baiklah. Saya juga tidak akan memperbaiki kerangka kulit iblis sekarang. Terlebih lagi, kekuatan saya saat ini belum cukup untuk memperbaiki kerangka iblis. Akan tetapi jika memang segera dibutuhkan, saya bisa menggunakan teknik formasi, dengan membuat berbagai susunan besar pada kerangka itu agar mereka dapat menyerap matahari, bulan dan bintang, dan kemudian tubuh Yasha itu dapat berubah menjadi kekuatan fisik. Kecuali jika Anda bisa mendapatkan pagoda emas murni milik Hua Tiandou itu. Setelah saya menyerap dan memakan esensi pagoda emas, saya akan memiliki kekuatan itu." Setelah mendengarkan penjelasan Nagayan, Fang Han segera berbicara, "Nagayan, Anda bisa memegang perkataan saya akan mewujudkan keinginan Anda itu cepat atau lambat. Pagoda emas 9 istana di puncak Huatian, harta yang murni, aku pasti akan mendapatkannya untukmu." Fang Han berkata dengan keras, menumbuhkan semangat Nagayan. Kemudian, setelah membunuh keempat iblis Yasha putih itu, Fang Han, Putri Honi dan Peri Bangau, akhirnya melihat pemandangan yang tidak jauh dari mereka saat ini. Benar saja, ada seseorang yang terperangkap di sana, sepertinya ia disandra oleh iblis bawah tanah. Tampaknya dia masih berumur sangat kecil. Dari perawakan tubuhnya, ia sepertinya baru berusia 5 atau 6 tahun. Tidak jauh dari anak kecil itu, terlihat juga dengan jelas, beberapa iblis dengan sisik putih berterbangan dengan memegang pedang sihir. Iblis Yasha dengan sisik putih ini terlihat sedang bertarung dengan orang yang mengenakan jubah bintang. Dan orang yang mengenakan jubah bintang itu, saat ini sedang terlihat terluka parah. Seakan habis ditebas oleh Yasha dengan pedang besarnya. Setelahnya ia terlihat menjauh seperti hendak melarikan diri. Akan tetapi, di antara pemandangan ini, yang paling menakutkan adalah, di belakang Yasha terbang dengan sisik putih, terdapat seorang wanita berdiri. Wanita ini tampaknya memiliki paruh tubuh yang anggun dengan punggung menghadap ke arah Fang Han. Rambut putihnya beterbangan seperti air terjun, dia sepertinya adalah penyihir berambut putih. Di samping penyihir berambut putih ini, terlihat juga pedang besar yang sedang melayang di sampingnya. Itu jelas merupakan senjata spiritual. Ujung pedang yang runcing itu saat ini mengarah langsung ke arah kepala anak kecil yang berusia 5 atau 6 tahun itu. Seakan mengancamnya, seperti serigala yang menunggu kesempatan untuk menerkam mangsanya.
Lalu kemudian terdengar penyihir itu berbicara. Benar saja, kamu ternyata sangat bodoh. Baby Nebula, kamu berani datang ke sini di usia muda seperti ini. Tidakkah kamu tahu bahwa ini adalah tempat terlarang? Terakhir kali seorang murid sejati dari Sekte Pedang Matahari dan Bulan datang untuk mencoba mengambil biji geokristal dari tempat ini. Dia terluka parah oleh iblis Yasha terbang saya dan kemudian melarikan diri. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuh iblis di sini? Kali ini aku akan memakanmu. Daging anak laki-laki sepertimu sepertinya lezat untuk disantap. Lalu kemudian, pada saat ini Nagayan berbicara, mengingatkan Fang Han. Fang Han, dia adalah asura besar. Dia sudah berubah menjadi manusia, jangan bertindak gegabah. Bersambung. Jika kalian menyukai alur cerita ini, jangan lupa untuk berikan like-nya ya. Salam hangat dari reinkarnasi. Terima kasih.